cabai, sehingga hasilnya itu juga akan dinikmati oleh masyarakat. Harapan Nun bahwa ada 4 kelompok, satu kelompok 10 orang. Yang sebuah kelompok kepala keluarga, rincu, urinong, anak 2, apa. Berarti 4 kali 40 gas sertuh 60 orang jiwa yang terbantu dari tingkat ekonomi masyarakat. Mungkin kecil dari jumlah penduduk Langoi, hanya 2,000 sertuh jiwa. Mungkin kecil, tapi ini percontohan. Dengan harapan tahun depan ada masyarakat lain yang terpacu. Ternyata itu menekan angka inflasi. Yang paling berat inflasi 2 komoditi, cabai dan bawang. Ya. Tapi kalau seluruh Indonesia tanam cabai dan bawang, semua desa sesuai dengan arahan pemerintah, itu mungkin kita bukan inflasi, deflasi dan banjir cabai dan bawang. Nah, makanya disisihkan namanya pangan. Apa itu pangan? Pangan semua produk nabati, semua produk hewani dan turunannya, hasil olahan maksudnya. Itulah dia pangan. Jadi sangat luas. Makanya Pak Gaji, kami menyarankan, karena itu sangat banyak, setiap desa itu menurut karakteristik desa. Ada desa hanya mungkin ada tanam cabai. Tapi pokoknya desa kamu wilayah perairan. Nah, contoh mungkin Alunaga. Nah, mereka lebih memungkinkan kepada ikan. Nah, ada desa yang tanahnya memang nggak subur. Mungkin mereka lebih kepada peternakan, apakah bebek, ayam, dan lain sebagainya. Nah, jadi kita nggak membatasi komoditi apa yang harus kita, yang penting pangan. Nah, Kecamatan Merasa bukan di kampung ini aja, di kampung lain juga ada juga variasi, ada juga yang nanam cabai, ada juga yang nanam terong, ada juga yang budidaya ikan dan sebagainya, banyak, bukan hanya satu unit. Di kampung kemudian kami juga di kecamatan juga selalu memonitor, bukan hanya di pemberian seperti ini, nanti kami akan memonitor juga sampai ada tumbuh bunga, sampai ada berkembang buah dan sebagainya. Kemudian saya rasa juga kalau dibilang ini puluhan ribu ditanam cabai, kebutuhan di rumah masing-masing warga tercukupin, dan mungkin mereka juga bisa menjual walaupun tidak pasar yang resmi, namun pasar tradisional di Kecamatan Merasa ada, seperti di Kampung Solangku dan di Sungai Juro. Jadi tidak ada persoalan dengan banyaknya hasil panen nanti di Kampung Belao, mau dibawa mana nggak ada masalah. Tidak ada masalah. Tetap ada yang bisa kita manfaatkan. Dan nanti kami juga dari kecamatan akan memonitor apabila memang kelebihan cabai misalnya di Kampung Belao, dari mana kita akan bisa juga koordinasi dengan dinas-dinas, dan kita juga bisa koordinasi dengan yang jual cabai-cabai di pasar kecil-kecil tradisional yang ada di kecamatan. Jadi nggak ada persoalan kelebihan cabai nanti di Belao dan dengan kampung lain di Kecamatan Merasa. Oke, selamat pagi Kak Ida. Kakak bisa nggak ceritakan sebagai penyuluh atau dari Dinas Penyuluhan Pertanian untuk mengenai cabai yang dikelola oleh petani tadi, apa yang kakak atau penyuluh sebagai penyuluh pertanian, apa yang kakak lakukan untuk para petani cabai ini, Kak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menyampaikan sedikit informasi untuk untuk pengendalian hamanya, untuk pengendalian penyakitnya. Biasanya kalau misalnya penyakit lebih cenderung diganggu oleh cendawan atau jamur atau fungi. Biasanya kami menyampaikan itu menggunakan limbah-limbah rumah tangga seperti kulit bawang merah, bawang putih, itu direndam dengan air 24 jam sudah bisa digunakan. Itu air apa, Kak? Apakah air panas atau air dingin? Air biasa. Air biasa. Iya.
Dan di samping itu juga kita menyarankan kepada petani untuk menanam tanaman refugia. Refugia itu terdiri dari tanaman bunga hias-hiasan yang berwarna kontras seperti bunga matahari, bunga tai ayam atau bunga seruni dan lain-lainnya yang bisa mengikat hama ke tanaman refugia tersebut. Itu sebagai pancingan agar hama tadi tidak ke daun cabai atau sebagai dia penariknya untuk itu. Iya, itu sebagai pencegah. Jadi hama itu lebih cenderung ke warna-warna yang kontras, lebih cenderung ke warna yang terang, yang dia sukai. Jadi sehingga penyakit tadi pindah ke situ. Hamanya. Kalau penyakit kan dibawa sama hama biasanya. Kalau penyakit misalnya dibawa sama belalang, itu vektor biasanya. Dibawa misalnya hinggap dengan kakinya, lengket di situ, dia mungkin membawa jamur dari tanaman-tanaman yang lain. Kalau misalnya cabai, dia kalau penyakit biasanya lebih cenderung fungi. Dari kulit bawang merah, bawang putih bisa untuk mencegah fungi. Itu dicampur tadi ya? Setelah kita rendam, kita encerkan lagi. Tidak boleh langsung kita semprot karena dia akan lebih pekat. Dan itu kalau kita menggunakan limbah-limbah seperti itu, kita lingkungan kita maksudnya tidak tercemar. Untuk kita aman sebagai pelaku dan untuk lingkungan kita juga aman. Berbeda dengan kita menggunakan yang anorganik, kimia. Ya. Jadi lebih menggunakan dengan seperti herbal itu ya, dengan kulit bawang merah, bawang putih dan air. Iya. Itu airnya air biasa. Tidak kita rendam ada. 24 jam sudah bisa kita manfaatkan. Oh, selama 24 jam direndam. Iya. Besok paginya berarti sudah bisa disiram. Kita semprot. Iya. Itu menggunakan semprotan ya, bukan secara langsung kita dengan semprot tangan. Boleh, karena kan hama itu cenderung di bawah daun. Yang disemprotkannya itu Kak? Kalau bisa kena merata di bawah daun. Di bawah daun. Ya. Seperti kutu kebul, biasanya dia bernaung di bawah daun. Di bawah daun. Ya. Nah, seperti yang telah kakak sampaikan tadi. Nah, inilah kenapa Kak daunnya ini seperti hijaunya sudah hilang atau dia sudah mengeluarkan berwarna kuning. Ini diakibatkan oleh penyakit apa Pak jenisnya? Baik. Ini kalau kita perhatikan ini disebabkan oleh kutu kebul atau juga disebut kutu daun karena kutu kebul ini dia menghisap zat hijau daun, klorofilnya. Jadi makanya perubahan warna cepat ya karena makanan dari kutu langsung dia hisap zat hijau daunnya. Mempengaruhi dengan buah sendiri Kak? Sebenarnya mempengaruhi karena kenapa proses fotosintesis tidak berlangsung secara normal karena memasak nutrisi kan di daun. Jadi proses kalau tidak ada zat hijau daun jadi otomatis proses fotosintesisnya akan tidak normal. Nah, apa yang dilakukan oleh dinas dari pertanian sendiri Kak untuk menjumpai para petani yang menemukan penyakit seperti ini? Apa yang dilakukan oleh dinas pertanian atau penyuluhan Kak? Biasanya kalau dari pihak kami selaku penyuluh itu menyampaikan bagaimana teknis untuk mengendalikannya. Ini hama biasanya bisa menggunakan seperti kulit bawang merah, kulit bawang putih. Putih juga bisa direndam, disemprot. Disemprot di bawah daun agar ini kutu ini bisa mati atau menghilang. Iya. Atau bisa juga menggunakan seperti daun pepaya secara pestisida nabati. Jadi ditambah lagi dengan rempah-rempah yang lain. Daun pepaya? Iya. Daun pepaya tadi direbus Kak? Enggak, di blender halus, ditambahkan beberapa rempah dan ditambahkan juga sabun colek sebagai perekat. Fungsinya agar waktu setelah penyemprotan agar tahan lama, tidak mudah tercuci. Agar tahan beberapa jam misalnya untuk serangan hama bisa menyerap itu tidak langsung tercuci oleh air hujan atau kita waktu penyiraman.
Berarti petani sendiri harus harus lebih tahu atau lebih paham dengan keadaan seperti ini kalau ditemukan Iya, seharusnya begitu. Karena Jadi- tidak mempengaruhi hasil produksi. hasil produksi. Iya. Berarti dari penyuluhan sendiri sudah menyampaikan juga seperti ini dalam pertemuan-pertemuan itu. Iya, kurang lebih. Seperti itu. Oke, itu tidak pengaruh sama buah ya? Iya. Pengaruh sama buah? Tidak, karena kan insek atau pestisida yang kita gunakan itu adalah nabati. Nabati. Tidak mempengaruhi tanaman, tidak mempengaruhi pelaku, dan tidak mempengaruhi lingkungan. Lingkungan. Aman. Aman. Iya. Itu butuh waktu berapa lama Kak untuk seperti ini? Apakah petani harus melakukan ini atau melakukannya seperti kakak sampaikan tadi, perawatan? Kalaupun tidak juga, apa yang dilakukan sama petani Kak? Kalau misalnya udah hamanya udah bisa dikendalikan, tidak bermasalah lagi. Paling kita melakukan pemangkasan aja, nanti tumbuh tunas baru. Pemangkasan dipotong, Dipotong, yang misalnya udah terserang, dipotong. Kalau bisa dibakar. Kenapa dibakar? Yang sudah kita potong tuh agar tidak terkontaminasi ke tempat yang lain atau tidak menyerang, menyebar. Kalau misalnya penyakit itu gampang kali menyebar. Bahkan dari tangan kita pegang begini, kita pegang daun yang sehat akan menular. Oh, sempat juga bisa menular bisa. ya. Bukan hanya manusia saja ya, kayak Iya, rupanya sama daunnya juga bisa menular. Iya, betul. Oke, terima kasih informasinya kakak ini untuk sebagai penyuluhan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal. Kebetulan ditunjuk sebagai ketua kelompok tani di daerah Blangoi ini, khususnya di Dusun Merpati. Yang pertama saya ingin menyampaikan bahwasanya cara penanaman atau penyemaian bibit cabai dari proses awal sampai pindah tanam ke media yang lebih besar. Yang pertama saya ingin menjelaskan proses penanaman atau penyemaian bibit cabai tadi. Yang kita mulai dengan benih. Kita menggunakan benihnya namanya sigantung dari bintang Asia. Nah, dari proses penyemaiannya kita pertama-tama merendam dulu si benih ini. Kita rendam barang 1 atau 2 malam. Setelah kita rendam, yang terapung itu kita buang, yang tenggelam itu yang akan kita tanam. Nah, yang terapung tadi itu jenis yang baik ya? Bukan, yang terapung itu yang tidak baiknya, itu yang tidak bisa kita tanam. Nah, jadi yang kita tanam hanya yang tenggelam saja. Nah, jadi yang tenggelam itu kita tanam, kita ngambil per satu benihnya, kita masukkan ke dalam media penyemaian. Nah, lalu setelah kita masukkan, terus kita diamkan sekitar 1 atau sampai 1 minggu atau 1 minggu lebih. 1 minggu lebih? Iya. Untuk mengeluarkan mengeluarkan kecambahnya. Jadi pada saat sudah keluar kecambah, sekitar umur 1 minggu, kira-kira ukurannya sebesar inilah. Nah, dia setidak-tidaknya sudah mengeluarkan 2 daun. Itu untuk umur 1 minggu. 1 minggu, 2 tahun, 2 daun. Daun ya. Nah, setelah umur 2 tahun, kita hanya melakukan penyiraman, tidak melakukan pemupukan ataupun tidak melakukan penyemprotan insektisida ataupun fungisida. Berarti dibiarkan saja dengan alami? Hanya penyiraman saja. Oh, penyiraman saja. Hanya penyiraman saja. Itu pun dilakukan kalau di musim hujan pun tidak kita lakukan. Karena cabai ini dia membutuhkan air tapi tidak boleh banyak air. Iya. Seperti itu. Nah, setelah kira-kira umur 2 minggu atau sampai 3 minggu, dia akan berubah menjadi sekitar 3 atau 4 daun lah, seperti ini. 3 atau 4 daun. Nah, jadi biasanya kita mau mulai menanam ke media yang lebih besar, ke media tanamnya, kita biasanya nunggunya agak lebih besar dari ini, mungkin sekitar umur 1 bulan atau 1 bulan lebih 1 minggu. 1 bulan atau lebih 1 bulan 1 minggu. Iya. Nah, jadi setelah itu kita nanam, biasanya ukuran daunnya udah sebesar ini, tapi tingginya mungkin agak tinggi sedikit lagi. Jadi biasanya umur 1 bulan lebih itu dia udah agak sedikit tinggi, sekitar mungkin 25 cm lah. Di situ baru kita mulai pindah ke media yang lebih besar. Nah, untuk pemindahan tadi dari umur 1 bulan 1 minggu tadi,
kita harus apa yang kita lakukan Bang? Apakah dengan langsung kita robek media plastiknya atau diangkat semua? Jadi kami untuk menghemat media semainya, kita nggak sobek. Jadi kita hanya biasanya kita agak sedikit nekan, terus kita cabut aja plastiknya dari bawah. Jadi dia langsung masih berbentuk tanah gitu. Jadi nggak media semainya nggak hancur. Dan itu juga bisa membuat tanaman nggak stres. Jadi kalau kita cabut itu bisa jadi si tanaman stres gitu. Bahkan akarnya bisa tercabut juga ya Bang ya? Iya. Seperti itu. Ini setelah dipindahkan ke media yang lebih besar, itu butuh waktu berapa lama Bang untuk mengeluarkan batang yang lebih besar? Oh, untuk yang ini ya. Untuk maksudnya bisa berbuah gitu Iya. ya. Biasanya setelah kita pindah tanam ke media yang lebih besar, dia prosesnya sekitar 70 sampai 80 hari setelah tanam. Biasa disebut 70 atau sampai 80 HST. 70 hari setelah tanam. Nah, itu dia insya Allah sudah akan mulai berbunga dan malahan ada yang sudah mulai tumbuh buahnya. Untuk setelah dipindahkan itu ada nggak tempat khusus untuk supaya tidak rusak dia Bang? Enggak. Sebenarnya kalau untuk batang cabai sendiri, dia itu membutuhkan matahari. Jadi dia tidak perlu dinaungi, tidak perlu ditutup sama paranet. Cuman alangkah lebih baiknya mungkin seperti greenhouse. Itu tujuannya sebenarnya untuk melindungi tanaman cabai dari hama. Nah, karena kan kalau dengan greenhouse tertutup penuh ya, cuman hanya pancaran cahayanya dari apa namanya itu istilahnya kan ininya kayak ultraviolet gitu kan. Jadi dia hanya mendapat sinar matahari tapi tidak kena hujan, tidak juga kena hama angin-angin atau hama-hama yang lain tidak akan kena. Jadi kalau seperti ini kemungkinan kena hamanya pasti ada. Cuman kita sebagai petani ya mencegah sebelum terjadinya hama, ataupun yang sudah terkena hama kita obati seperti itu. Nah, jadi setelah dia cukup dengan itu dia akan mengeluarkan buah atau tunasnya, terus mengeluarkan buah. Nah, itu butuh waktu berapa lama untuk panen Bang? Kalau untuk panennya sendiri mungkin setelah dari berbunga sampai berbuah itu mungkin sekitar 1 bulan lagi ya Bu? Yes. 110 hari setelah tanam berarti dia sudah bisa panen. 100 hari, 100 hari sampai 110 hari itu biasanya sudah panen. Oke. Nah, setelah dia panen ya, pernah nggak kendala Abang yang pernah Abang temui di lapangan seperti petani cabai ini? Pernah nggak itu yang namanya hama atau penyakit ataupun daun yang dimakan ular? Jadi berdasarkan pengalaman, saya juga baru di bidang pertanian, bisa dianggap pemula lah ya. Tapi yang sudah saya tanam, ada terdapat kendala. Yang pertama pada saat penyemaian, itu biasanya kendalanya itu dari seafood ataupun semut, itu juga termasuk kendala. Terus pada saat pindah tanam, ada seperti serangan dari belalang, serangga-serangga seperti itu, atau kutubul yang biasa di ini. Juga kalau pada saat musim hujan seperti ini, nah biasanya itu dia akan terjadi jamur. Jamur. Ya. Nah, tapi kita juga sudah antisipasi dengan menggunakan insek dan fungisida. Oke, terima kasih informasinya Bang untuk pagi ini. Mudah-mudahan Abang sukses. Amin. Dan hasil pertanian Abang akan lebih besar lagi dan dimanfaatkan kepada yang membutuhkan. Salam buat keluarga, sehat selalu Bang. Ya, terima kasih. Selamat siang Bapak Azwir Ardi, bisa Kak Bapak ceritakan sedikit bibit ini berjumlah berapa? Terus didatangkan dari mana aja bibit ini Pak? Apakah dari lokal sendiri, termasuk dari Banda Aceh, daerah sendiri, atau di luar dari Banda Aceh? Bapak bisa ceritakan sedikit berapa bibit yang masuk ke yang dikelola oleh petani cabai sendiri Pak? Baik, terima kasih. Alhamdulillah
Kampung Blangoi tahun ini dalam hal ketahanan pangan yang didanai oleh dana desa, kita fokus ke komoditi utamanya adalah cabai rawit. Adapun jumlah cabai rawit yang akan kita kembangkan di Kampung Blangoi sejumlah 7.000-an batang cabai rawit, dan bibitnya itu kita ambil bibit lokal dari Banda Aceh sendiri, sehingga dia lebih tahan dengan cuaca yang ada di Banda Aceh. Oleh karena itu kita berharap pada tahun depan dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan, Blangoi bisa panen dalam jumlah besar terhadap cabai rawit, karena ada sekitar 7.000-an cabai rawit yang kita tanam pada tahun ini. Sedangkan untuk masyarakat, petani baik kelompok maupun rumah tangga, saat ini memang tidak ada pelatihan khusus. Tetapi di dalam lapangan atau di saat di lapangan, kita sudah minta dukungan dari Dinas Pertanian Kota, dalam hal ini melalui penyuluhnya, untuk bisa mendampingi secara rutin, apakah seminggu sekali atau 2 minggu sekali, untuk berbagi ilmu langsung di lapangan. Jadi praktek langsung, praktek langsung, sehingga aplikatif langsung pada bibit cabai yang ada. Seperti contoh yang ada di belakang kita, ini sudah mulai berbunga pada usia 2 bulan setelah tanam. Dia sudah mulai berbunga dan sudah ada yang berbuah. Mudah-mudahan yang lain bisa seperti ini. Nah, kalau untuk hasil panennya sendiri Pak? Hasil panennya nanti akan dipanen dan dimanfaatkan sebesar-besarnya oleh masyarakat sendiri. Jadi tidak ada hasilnya itu untuk pemerintah desa atau pemerintah kampung, karena ini memang untuk meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga masyarakat yang ada di Kampung Blangoi pada khususnya. Jenis-jenis cabai tadi Pak, ada berapa jenis yang ditanam di sini Pak? Di sini ada sekitar 2 jenis, yaitu cabai setan, cabai rawit setan, dan cabai rawit yang model besar-besar. Ada yang orang bilang cabai bencong, ya, cabai bencong. Jadi jenis cabai rawit kita tidak kembangkan jenis cabai merah yang besar itu kita kembangkan. Nah, di Desa Blangoi sendiri Pak, cabai ini akan dibagikan sama kepada warga yang mau, atau apakah itu nanti berapa bulan sekali akan dipantau Pak sama orang dinas atau dari Desa Blangoi sendiri Pak? Ya, dari dinas kita sudah minta support dari penyuluh untuk memantau secara rutin. Sedangkan dari desa kita juga akan memantau terus prosesnya sehingga bisa panen, karena target kita panen 7.000 batang itu bisa panen. Jadi kita akan pantau secara berkala, baik langsung oleh Pak Keciknya maupun melalui Pak Keplor-keplornya. Karena di setiap dusun nanti ada denplot. Jadi kita punya 4 dusun, punya 4 lokasi kebun yang itu dikelola oleh kelompok. Dan ke rumah tangga itu setiap rumah nanti akan kita distribusikan batang cabai setiap rumah untuk konsumsi rumah tangganya masing-masing. Itu untuk wilayah Desa Blangoi sendiri ya Pak ya? Blangoi sendiri akan dibagikan petani atau kelompok ya. Nah, jadi hasilnya nanti akan dirasakan sendiri ya Pak ya? Iya, benar. Untuk dirasakan sendiri. Itu apakah nanti bibitnya tadi apakah mereka tanam kembali atau mereka harus ke Dinas Pertanian lagi atau membelinya lagi Pak? Kita berharap nanti dalam proses berjalan kita juga akan mendampingi masyarakat tadi untuk bisa menyemai sendiri pada tahap selanjutnya, sehingga bisa menekan biaya produksinya. Cuma dalam prosesnya nanti kita akan ajarkan bagaimana cara menyemai sehingga bisa untuk tanam selanjutnya. Itu yang kita harapkan. Malah kita ada rencana nanti yang rumah tangga, selain cabai juga kita akan coba distribusikan tomat. Tomat jenis apa ini Pak? Jenis tomat mawar atau tomat Aceh. Tomat Aceh yang tomat sudah Aceh. langka ini ya? Yang sudah langka. Jadi itu yang ingin kita kembangkan sehingga setiap rumah nanti kita targetkan punya 2 batang tomat yang bisa untuk konsumsi keluarganya. Jadi sudah membantu pengeluaran keluarga. Ya, berarti perekonomian keluarga sudah terbantu oleh hasil bumi atau hasil tanam mereka untuk konsumsi sendiri ya Pak ya.
Oke, terima kasih Pak atas bincang-bincangnya untuk di siang ini. Semoga sukses. Apapun yang harapan dari masyarakat sendiri, semoga merasakan apa yang telah diberi sama desa atau kecamatan Belangoy sendiri, atau desa Belangoy sendiri akan merasakannya dari manfaat ini. Mudah-mudahan tercapai keinginan atau harapan kita semua. Oke, terima kasih atas bincang-bincangnya Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.